Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Islam agamaku, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Hasanah, foto atau video prewedding saat ini sangat lumrah dilakukan oleh para pasangan yang akan menikah. Biasanya hal itu dilakukan agar ketika resepsi pasangan bisa memajang foto berdua di tempat resepsi. Tidak hanya dipajang pada saat gelaran resepsi, foto ini biasanya juga menghiasi souvenir dan undangan pernikahan. Sebenarnya, bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena foto atau video prewedding ini? Dalam sesi foto prewedding biasanya terdapat pose mesra antara kedua calon pengantin, misalnya bergandengan tangan, berangkulan, berpelukan, bahkan mencium. Pose ini sengaja dirancang untuk menunjukkan kasih sayang kedua pasangan. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa segala bentuk foto atau video prewedding dengan bersentuhan atau berduaan itu dilarang. Allah Ta'ala dalam beberapa ayat telah menerangkan bahayanya zina dan menganggapnya sebagai perbuatan amat buruk. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini Allah melarang hambanya untuk berbuat zina dan mendekatinya. Begitu pula tidak boleh mengerjakan hal-hal yang mendekati dan mendorong untuk berbuat zina. Meski memakai jilbab saat foto prewedding, tetap saja hal tersebut tidak patut dilakukan. Karena Islam melarang berdua-duaan antara pasangan yang belum halal atau berhalwat. Islam juga melarang istilah yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dari Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan manusia di Jabiyah, Damaskus. Lalu ia membawakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena saya adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin." Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana jika pasangan muslim masih ingin melakukan foto atau prewedding tersebut? Beberapa pendapat menyebutkan bahwa selama tidak ada kontak fisik dari calon mempelai, foto atau prewedding masih bisa dilakukan. Banyak gaya atau angle foto yang bisa dipakai untuk menimbulkan kesan romantis tanpa harus bersentuhan fisik. Atau jika calon mempelai benar-benar ingin memperlihatkan keromantisannya, tentu akan lebih baik jika foto atau video dilakukan setelah akad nikah. Saat itu tidak ada batasan lagi, karena mereka sudah menjadi suami istri. Hanya saja perlu diingat bahwa meskipun sudah sah menjadi suami istri, tentu saja ada batasan kemesraan yang akan diumbar di umum atau dipajang di media sosial. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, dan Muslim. Para ulama berpendapat yang dimaksud dalam hadis ini adalah termasuk mengumbar kemesraan yang lazim dilakukan suami istri sebagai pendahuluan hubungan badan. Tetapi jika masih dalam taraf kewajaran di masyarakat dan tidak dianggap tabu seperti mencium kening, bergandengan tangan, atau mencium kepala, masih diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mempelai benar-benar ingin memperlihatkan keromantisannya, tentu akan lebih baik jika foto atau video dilakukan setelah akad nikah. Saat itu tidak ada batasan lagi, karena mereka sudah menjadi suami istri. Hanya saja perlu diingat bahwa meskipun sudah sah menjadi suami istri, tentu saja ada batasan kemesraan yang akan diumbar di umum atau dipajang di media sosial. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya.
Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Muslim. Para ulama berpendapat yang dimaksud dalam hadis ini adalah termasuk mengumbar kemesraan yang lazim dilakukan suami istri sebagai pendahuluan hubungan badan. Tetapi jika masih dalam taraf kewajaran di masyarakat dan tidak dianggap tabu seperti menjum kening, bergandengan tangan, atau menjum kepala, masih diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk mengumbar kemesraan yang lazim dilakukan suami istri sebagai pendahuluan hubungan badan. Tetapi jika masih dalam taraf kewajaran di masyarakat dan tidak dianggap tabu seperti menjum kening, bergandengan tangan, atau menjum kepala, masih diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Masih diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.